Ayo teman-teman milenial, pingin nggak punya rumah sendiri? Ya, pasti pingin ya. Karena kalau kita ingat pelajaran waktu SD dulu kan dibilang rumah itu kan papan ya. Jadi termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan. Tapi ya, kenapa keluar artikel ya, Anda baca artikelnya ya, generasi milenial terancam jadi gelandangan. Wah, ini yang repot, ini ada apa ini ya? Yuk kita bahas. Jadi gini, kalau Anda sudah memutuskan ingin menikah, berumah tangga ya, tentunya kita akan berpikir lebih lanjut, nanti habis menikah tinggal di mana ya. Nah, kalau beli rumah sendiri belum bisa, biasanya mulai berpikir beberapa alternatif. Yang pertama, yang laki-laki mungkin bilangnya tinggal sama bapak ibuku dulu aja, bapak ibuku baik kok. Percaya baik, percaya banget ya, kalau enggak kan enggak ngelahirin Anda. Nah, cuman dari pihak pasangan Anda kan dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda, pola yang berbeda, pasti di awal-awal akan rawan sekali konflik, rawan gesekan ya. Nah, atau sebaliknya mungkin istri Anda yang bilang tinggal aja sama bapak ibu saya baik kok. Nah, yang laki-laki juga akan berpikir hal yang sama gitu loh. Wah, enggak bisa bangun siang nih ya. Kalau bangun siang dikit nanti diomelin sama mertua gitu kan. Jadi konflik antara mertua dan menantu itu jadi akan jauh lebih tajam kalau tinggal serumah biasanya. Nah, paling enak memang punya rumah sendiri. Nah, kalau belum punya bagaimana? Ya sementara ngontrak dulu sambil ngumpulin duit. Nah, duitnya berapa yang harus dikumpulkan? Nah, ini yang jadi masalah. Oke, nah sekarang misalnya Anda sudah bertekad, oke, kita mau beli rumah sendiri. Apa yang dilakukan? Cari dong. Cari rumah, cari iklan. Di mana? Rumah.com, rumah123.com, di koran, di OLX, banyak. Media sosial juga banyak. Nah, Anda lihat daerah mana yang mau Anda incar. Kemudian dananya berapa. Karena ini nanti harus bernegosiasi antara harga dengan lokasi. Ya. Nah, misalnya Anda sudah dapat nih, oh harganya berapa? Penawaran 450 juta. Tawar aja enggak apa-apa. Ya, tawar berapa? Terserah Anda, namanya nawar kok. Ya, misalnya deal di harga 400 juta. Oke, deal 400 juta. Kemudian cek dulu surat-suratnya. Ini sertifikatnya apa? HM atau HGB. Yang penting sudah ada sertifikatnya. HGB nggak ada masalah, naik status gampang kok. Nah, asal jangan beli yang nggak ada sertifikat ya. Karena ada beberapa orang yang ya bodoh sih sebetulnya, beli rumah kok cuman modal meterai ya, tanpa ada sertifikat. Ya, itu bahaya sekali. Nah, katakanlah sudah goal di harga 400 juta. Nah, next step kita berpikir bayarnya gimana nih. Nah, cara pembayarannya kan bisa dua macam nih, bisa cash atau KPR. Nah, kalau cash 400 juta punya duitnya enggak. Nah, kalau baru lulus terus ngumpulin 400 juta apa ya, kekumpul gitu loh. Apalagi kalau sebulan cuman bisa nabung sejutaan. Nah, 400 bulan 30 tahun baru bisa kebeli rumah. Nah, kadang-kadang ada yang berpikir berarti cukup cukup dengan duit 400 juta bisa punya rumah. Belum. Masih ada tambahannya lagi. Nah, tambahannya apa? Yang pertama pajak pembelian. BPHTB. Besarnya berapa? 5% kali NJOP. Ya, kalau itu pembelian pertama di tahun itu kurangi 3 juta. Jadi misalnya NJOP-nya katakanlah di harga 300 juta, BPHTB-nya 15 juta kurangi 3 juta di angka 12 juta. Nah, ini udah biaya tambahan yang harus Anda keluarkan. Terus untuk AJB, ya, AJB biasa 1%. Nah, ini udah bunyi juga nih, ya, 3-4 juta. BBN, biaya balik nama, di angka kira-kira 2%. Nah, ini sudah 6-8 juta. Ayo, udah berapa tadi? Udah 20 juta lebih kan tambahannya. Terus PNBP, penerimaan negara bukan pajak, 0,1%, tambahi 50.000 ya. Kalau ini enggak gitu gede kalau yang ini. Terus biaya notaris itu kisarannya 1-2,5%. Anda bisa nego sama si penjual, bagi dua dong biaya notarisnya. Ya, masa dilimpahkan ke aku semua. Ya, itu juga bisa. Ya, nanti tergantung kesepakatan. Yang jelas itu duit.
Ya. Jadi tidak cukup mau beli rumah 400 juta, nyiapin duit 400 juta, tidak bisa. Ya. Setidak-tidaknya ya nyiapin sekitar tambahilah 10%-nya, ya 440 juta. Itu kalau beli cash. Nah, terus kumpulnya kapan, Pak? 440 juta. Yombo. Ya. Nah, KPR aja kalau gitu. KPR pasti bisa kebeli. Oke, yuk kita hitung kalau KPR. Nah, bank pasti akan menaksir dulu. Ini harga menurut taksiran bank atau bahasa kerennya appraisalnya bank keluar di angka berapa. Nah, misalnya appraisalnya bank keluarnya di angka 300 juta. Apakah bank akan mengeluarkan 300 juta untuk membiayai rumah itu? Anda tinggal ngasih DP 100 juta ke pemilik? Enggak. Walau ciloko ini. Ya emang begitu. Jadi bank paling mau ngeluarinya 70% saja. Jadi plafon kredit KPR-nya 210 juta. Yang 90 juta itu DP yang Anda harus bayarkan ke pihak penjual. 210 tambah 90 baru 300 sih. Nah yang 100-nya, yang 100-nya juga Anda harus yang bayar ke pihak penjualnya. Nah, berarti 190 juta DP-nya. Ya iya, memang. Ya. Masih plus biaya-biaya yang tadi itu. Nah, plus kalau KPR masih ada biaya tambahan lagi, biaya KPR. Biaya KPR itu terdiri dari apa? Administrasi, nggak gitu mahal sih, paling beberapa ratus ribu. Kemudian provisi itu 1% dari plafon. Ya. Kemudian ada asuransi jiwa, ada asuransi kebakaran. Karena kalau kebakaran nanti diganti, di cover gitu loh. Nah, jiwa gunanya untuk apa? Nah, ada nih orang yang jual rumah tanpa riba gitu ya. Tanpa riba itu tidak pakai asuransi. Nah, konsekuensinya apa? Misalnya gini, si Ipin yang jadi bapak ya, Ipinnya kredit rumah. Jangka waktu 20 tahun. Jalan 5 tahun, si Ipin meninggal dunia. Itu kalau tidak ada asuransinya, nanti pihak bank akan datang ya, ke ahli warisnya ya, istrinya dan anak-anaknya. Mereka akan menanyakan, ibu masih bisa sanggup ngangsur atau tidak. Ya, kalau sanggup ngangsur ya tidak apa-apa, dilanjutin aja sampai lunas. Kalau tidak sanggup ngangsur, ya sini tak bantu jualkan. Nah, dibantu jualkan maksudnya ya terusir toh, kalau rumahnya laku ya pasti diusir toh dari rumah itu, lawang tidak sanggup ngelanjutin bayar. Ya, nah itu resikonya kalau tidak ada asuransi jiwanya. Tapi kalau ada asuransi jiwanya, seandainya si Ipin ini meninggal dunia, masih bisa ada uang pertanggungan yang cair. Nah, uang pertanggungan yang cair ini digunakan oleh bank untuk menutup sisa hutangnya si Upin. Ya, jadi rumahnya jadi lunas. Enak ya? Ya enak. Enak apa enggak saya enggak tahu lah. Ya, enaknya apa meninggal gitu loh. Tapi yang jelas hutangnya kan lunas gitu. Nah, berarti kalau KPR rumah 400 juta nyiapin duitnya berapa? Ya sekitar 230 jutaan. Waduh lah, kapan ngumpulnya? Lah ya mbo. Makanya ini yang harus teman-teman pikirkan, generasi milenial. Jangan cuman ubiang-ubiung hai punya impian, punya cita-cita nanti kalau pas pacaran ya, nanti kita menikah, kita beli rumah mewah harganya 2M, 3M. Lah gajimu berapa? Bisa enggak? Karena bank akan mengeluarkan mengizinkan Anda nyicil itu besarnya sepertiga dari gaji Anda. Jadi kalau gaji Anda 6 juta, ya maksimal cicilan Anda cuman 2 juta. Nah, nanti balik lagi ke plafon kredit yang dikeluarkan oleh bank. Ruwet ya? Udah mumet belum? Ternyata gede kan untuk beli rumah itu, duitnya yang harus disiapkan. Ya. Jadi semoga video ini mencerahkan teman-teman, membukakan mata teman-teman. Kalau mau beli rumah itu biayanya gede. Nah, maksudnya apa kami bikin video ini? Supaya Anda, bangun Jangan cuma sekedar mikirin dolan nanti kerja dapat gaji UMR bisa beli rumah impian.
mendem nggak cukup. Udah lihat kan hitung-hitungannya tadi. Jadi nggak usah kebanyakan gaya tong. Diajak bisnis bilang susah, nggak passion saya, nggak minat, nggak bakat dan lain sebagainya. Daripada nanti Anda lulus terus mau menikah nggak bisa beli rumah, terus ngikut mertua, ya. Nanti kalau ketemu sama temennya Anda dibilang kayak lo cowokmu kondo, modal kon XXX doang, ya. Mangan melu mertua, gawe anak di rumahnya mertua. Itu harga dirinya mau ditaruh di mana? Ya, yuk belajar bisnis yuk, supaya apa? Supaya Anda bisa beli rumah sendiri. Ya. Ini masalah harga diri soalnya. Oke.